Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu Jokowi gagal reshuffle, dinilai jadi latar belakang PDIP sindir Nasdem. Ini sesuai yang dilansir oleh inela.com. Dan menurut pengamat dari Ujang Komarudin ya. Jadi sah-sah saja untuk menganalisa. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai gagalnya Presiden Jokowi merombak jajaran menteri yang berasal dari Partai Nasdem menjadi salah satu alasan Sekjen PDIP Hasto Kristianto kerap mengeluarkan sindiran kepada berbagai kalangan partai politik, terutama Nasdem belakangan ini. Ya, sindiran Hasto memang dari dulu PDIP sering nyindir Nasdem, misalnya terkait dengan reshuffle gitu-gitu kan, dari kader PDIP yang menggosok-gosok, yang melempar wacana agar Jokowi mereshuffle menterinya, misalnya Menteri LHK dan Menteri Pertanian kan gitu, ungkap Ujang kepada inela.com saat dihubungi di Jakarta Jumat. Jadi soal sindiran Hasto itu ya dilatar belakangi mungkin salah satunya Jokowi tidak jadi reshuffle sehingga Nasdem masih aman dalam konteks ya menterinya aman, jadi partainya aman dan masih dekat dengan Jokowi kan begitu lanjutnya. Meski begitu, Ujang menyebut bahwa PDIP dan Nasdem masih ada kemungkinan untuk saling bertemu. Ya, kalau sekedar silaturahmi sih tidak ada masalah, pasti ketemu kok, walaupun Hasto sering nyindir, tapi di ujung semua terbuka untuk partai manapun, ujar Ujang. Artinya, sambung Ujang, kalau silaturahmi merupakan hal yang biasa-biasa saja, ketemu-ketemu aja, ngopi-ngopi gitu kan, apalagi keduanya kan partai koalisi Jokowi, terang Ujang. Walaupun Ujang mengakui Nasdem sebagai partai koalisi Jokowi sempat melangkah agak jauh dengan koalisi dengan partai oposisi, yakni Demokrat dan PKS jelang pemilu 2024. Tapi kan Nasdem tetap masih di koalisi Jokowi. Saat ini juga sudah bertemu dengan partai politik koalisi Jokowi yang lain seperti Golkar, Gerindra, dan PKB lanjutnya. Dengan begitu, tambah Ujang, masih ada kemungkinan jika keduanya akan bertemu. Terlebih lagi dalam politik apapun bisa terjadi. Kalau silaturahmi kan dijagalah, hubungan baik itu dijaga, yang sudah baik itu jangan sampai retak, yang retak diperbaiki kan itu. Apalagi mereka petinggi republik ini harus menjadi suri teladan, jangan sampai saling bermusuhan, tambahnya. Ya sobat sekalian, itu ya terkait politik sindir menyindir dari PDIP yang dilihat oleh Ujang Komarudin ya, karena tidak diakomodasinya ya salah satu kepentingan PDIP yang harusnya bisa bersikap tegas kepada Nasdem yang sudah tidak seirama lagi dengan kepentingan Presiden Jokowi. Kita ketahui salah satu oposisi yaitu Demokrat dan PKS dan termasuk juga Anies merupakan oposisi yang menjadi pengontrol pemerintah ya. Tapi justru Nasdem yang sudah ada di koalisi istana memainkan politik dua kaki, satu di koalisi istana, satu dengan mendeklarasikan tokoh oposisi yaitu Anies Baswedan sebagai baca pres. Dan saat ini memang sudah dideklarasikan secara resmi, Anies sudah mendapatkan tiket baca pres di Pilpres 2024. Dan tentu saja keinginan normatif ketika sudah tidak seirama adalah menepak anggota koalisi istana yaitu Nasdem, yaitu misalnya ya menteri-menteri Nasdem yang masih ada di istana itu harusnya didepak. Tetapi kalau kita berpikir pragmatis ya, tentu saja masih ada Presiden Jokowi pasti akan berpikir gitu ya, apakah hal ini akan menguntungkan atau malah merusak, mengingat masa pemerintahan Jokowi yang hanya menyisakan 1,5 tahun ini efektivitas dari reshuffle yang harusnya menjadi yang fungsinya untuk menaikkan kinerja itu tidak mendapatkan momentum lagi ya. Coba bayangkan kalau sekarang ya di satu sisi kita ketahui Nasdem sudah berikrar untuk mendukung ya pemerintahan Presiden Jokowi Ma'ruf hingga akhir masa jabatan. Nah di satu sisi ya tidak mungkin juga ya
Jokowi itu mengeluarkan ya Partai Nasdem ya, otomatis ketika itu terjadi akan menimbulkan ya satu permasalahan baru atau yaitu musuh baru, yaitu ya Nasdem, yang kemungkinan ya dengan potensi Surya Paloh sebagai oligarki media tentu saja akan menjelek-jelekan ya, akan menjadi ganjalan ya bagi Presiden Jokowi, yang tentu saja justru merugikan sisa pemerintahan Presiden Jokowi. Maka yang paling menguntungkan tentu saja tetap mempertahankan partai Nasdem, menteri-menterinya di situ ya, itu lebih baik daripada menciptakan musuh baru. Dan ini tentu saja ya kompensasinya PDIP selalu nyindir gitu ya, PDIP selalu nyindir Nasdem yang memainkan dua kaki saat ini. Ya itulah politik yang dinamis, dan politik itu adalah seni dari berbagai macam kemungkinan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.